Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nia Ramadhani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema pembangunan dan kependudukan. Yang pertama, pendahuluan. Kuantitas atau jumlah penduduk dapat menjadi potensi ataupun beban pembangunan bagi suatu negara. Akan menjadi potensi apabila jumlah penduduk seimbang dengan sumber daya yang lain, serta mempunyai kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, menjadi beban apabila jumlah penduduk melampaui kapasitas wilayah suatu negara. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu daerah dengan tujuan untuk menetap dan bukan tinggal sementara. Aspek kependudukan ditentukan oleh angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang mempengaruhi kualitas, kuantitas, laju pertumbuhan, dan struktur penduduk dalam suatu wilayah. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami peningkatan jumlah penduduk cukup signifikan. Peningkatan jumlah penduduk dalam artian kependudukan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sebagai ruang yang ditempati oleh makhluk hidup, termasuk benda mati lainnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya masalah lingkungan adalah kependudukan. Selanjutnya terbagi dalam 4 bagian. Yang A, hubungan kependudukan dan pembangunan. B, pengaruh pertumbuhan penduduk dalam pembangunan. C, permasalahan pembangunan akibat lajunya pertumbuhan penduduk. D, upaya dan kebijakan dalam pemecahan masalah kependudukan. Pembangunan itu membicarakan tentang perkembangan, pembaharuan, pertumbuhan, proses perkembangan infrastruktur. Jadi ketika mendengar pembangunan, arahnya lebih kepada persoalan perkembangan suatu keadaan yang belum berkembang, kemudian dia berproses mengalami perkembangan, kemudian juga pertumbuhan seperti ekonomi di suatu negara yang misalnya awalnya pertumbuhannya tergolong lambat, kemudian bisa saja mengalami pertumbuhan atau perkembangan secara drastis. Ada juga kegiatan-kegiatan atau proses dalam membangun sesuatu itu juga dikatakan sebagai pembangunan, tapi juga perlu ditambahkan bahwa ketika berbicara pembangunan itu tidak hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga persoalan manusia. Jadi dilihat bagaimana pertumbuhan manusia, bagaimana kualitas manusianya, dan juga persoalan infrastrukturnya di luar kemanusiaan, bagaimana mengolah sumber daya alam yang ada agar mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau di Indonesia. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi, pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Hubungan antara kependudukan dari aspek kuantitas dan kualitas dari sudut jumlah penduduk dapat bersifat negatif maupun positif. Penduduk besar atau banyak berkualitas dapat menjadi modal dalam pembangunan. Sebaliknya, penduduk besar atau banyak akan menjadi beban bagi pembangunan jika kualitasnya rendah. Pembangunan jika difokuskan pada sosiologi. Pembangunan itu yang berkaitan dengan masyarakatnya yang dilihat, yaitu salah satunya seperti cara menggerakkan masyarakatnya. Nah, dari menggerakkan harapannya adalah kemajuan kerjasama, perubahan, dan usaha. Dalam kajian sosiologi, karena yang dikaitkan hubungan sosialnya, masyarakat, interaksinya. Jadi, jika dikaitkan dengan pembangunan yang dilihat itu berarti partisipasi masyarakatnya. Partisipasi masyarakatnya seperti apa? Partisipasinya itu tidak hanya sebatas keikutsertaan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya saja, tetapi juga dalam memanfaatkan ketika barang itu sudah jadi atau sesuatu itu sudah dibangun. Persoalan manfaat
atau dimanfaatkan atau tidaknya itu juga termasuk partisipasi. Jadi memanfaatkan juga termasuk sebagai partisipasi. Jadi jika mau melakukan pembangunan itu dilihat dulu sesuai kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan program ini atau tidak. Kalau ternyata partisipasinya sudah dilakukan tapi ternyata tidak digunakan oleh masyarakat, maka program tersebut dapat dikatakan gagal. Walaupun secara teknis sudah dilakukan, misal sudah dibangun di daerah tersebut, namun program ini tidak dimanfaatkan, maka disebut gagal akibat kurangnya salah satu bagian dari partisipasi masyarakat. Pengaruh pertumbuhan penduduk dalam pembangunan. Dalam kaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan, ada 3 kelompok pendapat. Pertama adalah kaum nasionalis yang beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk akan menstimulir pembangunan ekonomi. Pada umumnya, ide dasar mereka adalah bahwa jumlah penduduk yang banyak akan menghasilkan produksi tinggi dan daya kekuatan sosial ekonomi yang tinggi pula. Kedua adalah kelompok Marxist yang percaya bahwa tidak ada kaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Semua masalah yang berhubungan dengan kegagalan pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan masalah-masalah sosial lainnya bukan karena pertumbuhan penduduk tetapi semata-mata sebagai hasil dari ketidakbenaran dan ketimpangan dari institusi sosial maupun ekonomi di negara atau daerah yang bersangkutan. Ketiga adalah Malthusian, yang mana sejak awal menentang pandangan Marxist. Pada prinsipnya, mereka mengikuti teori atau sependapat dengan Malthus, yang berpandangan bahwa pertumbuhan penduduk apabila tidak dikontrol akan menghilangkan atau menelan hasil-hasil yang diperoleh dari pembangunan ekonomi itu sendiri, sehingga tidak terjadi peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya ada permasalahan pembangunan akibat lajunya pertumbuhan penduduk. Permasalahan penduduk yang pokok dan utama di negara berkembang adalah sangat tingginya tingkat pertumbuhannya, di mana tingkat kelahiran penduduk masih sangat tinggi, sedangkan tingkat kematian juga masih tinggi, namun relatif sudah jauh lebih rendah. Selain dari itu, persoalan penduduk yang penting lainnya di negara-negara berkembang adalah penyebarannya yang tidak merata antar wilayah, struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan di mana besarnya presentasi penduduk usia muda dan tingginya tingkat dependensi rasio, kualitas penduduk dan tenaga kerja masih rendah, sifat dan tingkah laku penduduk secara ekonomi dan sosial masih kurang kondusif atau kurang mendukung pembangunan dan sebagainya. Selanjutnya, upaya dan kebijakan dalam pemecahan masalah kependudukan. Untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan penduduk atau perlu dilakukan berbagai upaya dan kebijakan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan program keluarga berencana atau KB dalam mengurangi kelahiran atau tingkat kelahiran serta pemantapan kesehatan ibu dan anak. Kedua, pemantapan program kesehatan dalam kaitan dengan tingkat kematian dan peningkatan angka harapan hidup. Yang ketiga, program pemindahan dan program pemindahan penduduk untuk penanganan kepadatan penduduk pada wilayah tertentu serta kesesuaian daya tampung lahan dalam menunjang pembangunan wilayah. Keempat, peningkatan pendidikan dalam rangka pengembangan kependudukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam kesesuaiannya yang menunjang dan kondusif untuk pembangunan. Kelima, perluasan atau peningkatan pendidikan, penerangan, dan penyuluhan tentang kependudukan termasuk KB dan keluarga sejahtera. Dan yang keenam, upaya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan kependudukan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.